Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang Fases model delta. Di sini ada Gibran Pala. Silakan teman-teman yang lain. Ada Musli Abdullah. Mantap. Ada Syifa, Mustafa, Rianka Friandini, Dan saya Muhammad Shibli Jindan. Mantap. Ya udah, kita mulai dulu awal dari pengertian delta sendiri. Jadi delta itu merupakan dataran hasil pengendapan yang terbentuk oleh pengaruh aktivitas sungai dan muara sungai. Dan terjadi pengendapan sedimen-sedimen yang menghasilkan progradasi tidak teratur pada garis pantai. Adapun syarat-syarat terbentuknya delta antara lain lautnya dangkal, arus pasang surut air laut tidak kuat, arus dan gelombang laut yang ada sangat kecil, tidak ada gerakan tektonik yang menyebabkan penurunan dasar laut atau danau di tempat muara sungai tersebut, ada sungai yang menuju ke laut atau danau, dan nggak harus nggak apa-apa. Dan dari waktu ke waktu material bebatuan yang diendapkan di laut atau danau cukup besar. Lanjut, silakan Bill. Oke. Kemudian dari macam-macam ini ya, sebelum kita bahas macam-macam delta, mau ngasih ini dulu pengertian ya dari beberapa yang ada. Jadi menurut Elliot tahun 1986 dan Allen 1997, delta ini bisa terbentuk oleh adanya sedimentasi sungai yang memasuki laut gitu, danau atau lagun, dan jumlah pasukan sedimen harus lebih besar daripada kemampuan pendistribusian kembali oleh proses yang ada pada suatu cekungan pengendapan. Nah, kemudian menurut Box juga tahun 1987, delta ini merupakan suatu endapan yang terbentuk oleh proses sedimentasi fluvial yang memasuki tubuh air yang tenang gitu. Jadi bagian atas dari dataran delta itu didominasi oleh proses aktivitas sungai terlebih dahulu, sedangkan bagian bawahnya didominasi oleh pengaruh aktivitas laut gitu. Jadi terutama penggunaan tidal. Jadi proses sedimentasi itu berlangsung dari sungai menuju air yang tenang atau laut. Kemudian proses terbentuknya delta itu dimulai dari suplai material sedimentasi dari sistem fluvial tadi yang telah saya sebutkan. Nah, kemudian dari macam-macam delta itu bisa dibagi menjadi 3 gitu, morfologi delta. Nah, itu seperti contohnya itu yang ada di delta Mahakam, saya ambil sebagai model. Jadi morfologi delta itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama delta plain, kemudian delta front, dan prodelta. Nah, oke, pengertiannya bisa dilihat lebih lanjut di sini, langsung saja. Kemudian ke proses terbentuknya delta Mahakam. Nah, delta Mahakam ini sendiri pada suatu paparan selebar 40-50 km itu dia berada di sisi barat Selat Makassar yang berhubungan dengan pembukaan Selat Makassar itu sendiri akibat pemisahan Sulawesi Barat dengan daratan Kalimantan gitu sejak 40 juta tahun yang lalu. Dan puncaknya pada Miosen Tengah atau pada 15 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian stratigrafi endapan delta Mahakam ini sejak Pleistosen akhir sampai Resen dapat kita lihat kelanjutannya, yaitu berupa proses progradasi yang dimulai dari tahap penurunan muka air laut, kemudian kenaikan air laut, initial rise, sampai fase modern, yaitu fase high stand, menurut Robert tahun 1996 dan Sidos tahun 1996. Nah, pengaruh interaksi antara aliran sungai, gelombang laut, dan sedikit pengaruh pasang surut dengan energi yang rendah sampai sedang membentuk flow bed dari delta Mahakam yang banyak dialiri kanal-kanal sungai yang tadi, fluvial, dan kanal pasang surut. Kemudian morfologi yang dapat kita lihat pada delta Mahakam ini sendiri dicirikan oleh tidak terdapatnya alluvial floods, endapan alluvial lifts, fluvial overbank, dan splay deposit di delta plain yang merupakan ciri khas yang membedakan delta Mahakam dengan tipe fluvial dominated delta lainnya. Sekarang mungkin lanjut ke litofasies sama dan lainnya. Jadi ini litofasies di delta di formasi Sanghongho di Yangtze Basin di Cina. Mungkin di litofasies pertamanya tuh ada masif. Mungkin bahas aspek litofasisnya dulu ya. Aspek litofasis itu kan ada kayak
komposisi batuan, terus tekstur kayak grain size, sortasi, roundness dan lain-lainnya. Terus ada sedimentary structure, terus beddingnya, terus ada fossil content-nya. Kalau di lithofasis yang pertama di formasi Sangoho ini, dia itu masih bedding konglomerat facies. Jadi di situ tuh sebenarnya di situ tuh ada ada mix batuan antara konglomerat sama sandstone. Terus dia tuh punya struktur sedimen itu yang imbricate dan sortasi sama roundness-nya itu buruk di lithofasis yang pertama. Terus beddingnya yang massive. Terus untuk lithofasis keduanya itu large through cross bedding sandy konglomerat facies. Jadi kayak komposisinya itu didominasi sama konglomerat. Untuk rotasinya tuh medium dan roundness-nya betul buruk ya. Untuk lithofasis yang ketiga, large tabular cross bedding sandy konglomerat facies. Mungkin agak mirip sama yang kedua, cuma mungkin bedanya itu di beddingnya itu. Kalau yang kedua kan beddingnya through cross, yang ketiga itu tabular cross bedding. Terus juga mungkin di grain size-nya itu kalau di lithofasis grain size di sortasi sama kebundaran sama roundness ya. Kalau sortasi yang lithofasis ketiga itu medium, terus kebundarannya juga medium. Kalau yang kedua tadi kan medium sama buruk kebundarannya. Kalau yang lithofasis keempat tuh grade bedding sandstone facies. Di situ sandstone-nya grain size-nya diperkirakan itu kayak dari medium hingga fine grain size-nya. Terus bedding-nya graded. Untuk lithofasis yang kelima, parallel bedding sandstone facies. Dari situ beddingnya paralel. Terus sandstone-nya grain size-nya itu fine. Tapi di sana juga nggak sepenuhnya sandstone sih, kayak ada konglomeratnya juga. Sortasi sama roundness-nya bagus, baik. Kalau yang keenam itu ada wave bedding fine sandstone facies, beddingnya wave. Terus sandstone-nya grain size-nya itu fine. Terus ada sama kayak lithofasis yang kelima, ada konglomeratnya dikit. Sortasi sama roundness-nya itu moderate kalau di lithofasis yang keenam. Untuk lithofasis yang ketujuh, itu namanya kan mixed bedding sandstone and mudstone facies. Di sini tuh kayak ada layer-layer gitu antara sandstone sama mudstone-nya. Terus beddingnya tuh nggak cuma, kalau tadi kan kayak ada wave gitu-gitu. Kalau di lithofasis yang ketujuh ini dia wave, flasher sama intikular. Yang lithofasis yang ke-8 namanya horizontal bedding mudstone facies. Ini beddingnya tuh beddingnya tuh masif, terus horizontal gitu. Terus di lithofasis ke-8 ini ada fosil cangkang dan ada sedikit fosil batang tanaman gitu. Nah dari situ, dari lithofasis ke-8 kan dari semuanya kan cuma lithofasis ke-8 yang punya fosil ya. Jadi terus juga fosil itu cangkang sama batang tanaman gitu kan. Terus kayak dari situ tuh kayak bisa nunjukin kalau di sini tuh iklimnya dulu tuh lembab, terus perairan dangkal, shallow marine gitu kan. Jadi disitulah berkembang delta sungai yang pendek gitu, dengan perairan yang dangkal dan kemiringannya landai. Lithofasis ini tuh kalau dikumpulin kayak gitu disebut juga sebagai facies association. Jadi kayak perkumpulan facies gitulah. Terus ini untuk architectural elemennya itu ada delta plane, delta front, pro delta. Sebenarnya itu gue juga kurang tahu sih kalau untuk delta plane, delta front, pro deltanya. Kayak yang gue baca kalau di Pandi kan kayak Pak Reski kan ada kayak lebih gitu-gitu channel, mungkin di sini lebih gitu-gitu kan ada ya. Di sini ada kayak distribution channel, sedimentary base, erosion rock area, mid channel bar, sama sand sheet. Kalau delta plane, delta front, pro deltanya gue kurang tahu itu termasuk architectural elemen juga atau enggak. Gitu sih. Iya, selanjutnya gue mau ngejelasin kayak tentang sedimentary modelsnya gitu. Jadi di
sedimentary models di Formation Jurassic Sangonghe ini, itu sedimentary modelnya tuh dari delta sungai dengan perairan yang dangkal dan bercabang. Nah, hal ini tuh dikarakterisasi oleh slope yang landai, arus yang kuat, muka air danau yang berfluktuasi. Jadi muka air danau itu sering banget naik turun. Terus badan sandstone yang tebal dan lebar. Nah, di formasi di sedimentary models ini tuh ada karakteristik fosil yang menunjukkan iklim lembab dan perairan dangkal di daerah ini gitu. Jadi pada daerah ini tuh berkembanglah delta sungai yang pendek dan perairan dangkal dengan kemiringan yang landai. Terus fluktuasi muka air danau ini tuh dikendaliin oleh sintesis iklim yang kemiringannya tuh landai, slope-nya landai. Terus kayak fluktuasi muka air danau ini tuh karena sering naik turun, jadi dia mengendalikan persebaran facies belt dan posisi sungai dan distribusi dari badan sand. Lalu selanjutnya boleh tolong ke gambarnya aja, nggak usah di tulisannya. Nah, lalu selanjutnya berdasarkan facies model dan komposisi delta, yang pertama itu ada fluvial distribusi channel, di mana pada fluvial ini itu mengandung organic clay. Izin annotate ya. Boleh. Jadi yang fluvial itu, nah ini yang bagian ini. Ini mengandung organic clay dengan strukturnya berupa ripple sand hingga matte lamination. Selain itu juga ditemukan struktur berupa cross-bedded dengan tekstur butirnya itu medium sand. Nah, yang kedua itu ada tidal distributary channel yang bagian ini. Ini tuh memiliki struktur berupa ripple sand hingga matte lamination. Dan juga biasanya pada tidal distributary channel ini ditemukan burau atau liang bekas fosil. Dan juga pada tidal distributary channel ini ditemukan struktur berupa cross-bedded dan ripple dengan ukuran butirnya itu fine hingga medium sand. Lalu pada distributary model itu terbagi menjadi dua, yaitu ada delta flow dan prodelta, di mana ini merupakan model dari fasiesnya. Terdiri dari struktur berupa bioturbasi dengan ukuran butirnya fine hingga medium sand, dan juga terdapat struktur masif dari prodelta matte. Lalu lanjut ke sebelah seismik. Nah, ini merupakan facies model 3D seismik dari delta. Yang pertama yang bagian warna merah ini merupakan Van Root, lalu yang kedua ini yang warna ungu merupakan Van Delta Plain, di mana pada Van Delta Plain itu butirannya berupa pasir atau sand, dikarenakan pada Van Delta Plain ini tuh sedimennya itu sedimen darat dan belum mencapai laut. Lalu yang berwarna oranye ini merupakan Van Delta Front, di mana pada Van Delta Front ini butirannya berukuran silt dan juga sand. Dan pada Van Delta Front ini itu sudah mencapai laut dan sedimentasinya itu tergolong ke dalam sedimentasi marine. Dan terakhir ada Provan Delta. Provan Delta itu ukuran butirnya berupa silt dan juga clay dan ditemukan pada lingkungan self margin. Jadi semakin ke arah bawah sini itu ukuran butirnya akan semakin halus. Nah, selanjutnya ada mengenai litologi, di mana apabila semakin dalam suatu kedalaman, maka litologinya itu akan litologi dari butirannya itu akan semakin halus. Seperti yang kita lihat ini salah satu contohnya, yaitu di bagian sini. Di sini litologinya itu berupa clay, yang pada kedalaman 1553 hingga 1556. Dan pada bagian sini yang kedalamannya 1542, ini tuh litologinya berupa sand. Sehingga semakin dalam
semakin ke arah sini, maka ukuran butirannya akan semakin halus. Lanjut. Nah, yang terakhir ini adalah salah satu contoh Facies model dari delta Niger. Nah, pada delta Niger ini bisa dilihat bahwa pada bagian ujung sini itu butirannya kasar. Lalu semakin ke arah bawah ini butirannya semakin halus. Mengapa demikian? Dikarenakan semakin jauh butir tertransportasi, maka akan semakin kecil ukuran butirannya dan semakin halus ukuran butirannya. Lalu ini kurang lebih morfologi dari si delta ini. Jadi umumnya morfologi delta itu terbagi jadi 3. Yang satu ada yang didominasi sama air, ada yang didominasi sama ombak, dan ada lagi yang didominasi sama arus. Kalau dia semakin river dominated, dia tuh kayak semakin banyak cabangan di sini. Maksudnya masih satu arus tapi bercabang. Kalau dia semakin tide dominated, yaitu badan airnya itu semakin gede, terus jadi dia kayak ngebikin apa sih, lahan-lahan kecil situ. Nah, kalau dia wave dominated, itu dia kurang lebih ada satu badan air yang besar dan tidak terdistrupsi. Dan ini berikut adalah daftar pustakanya. Apakah teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, mungkin udah bisa tutup kali. Udah cukup kali ya. Udah. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semuanya.